Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Lailatul Fitri, SPD, Guru Bahasa Inggris SMP Islam Mambaul Ulum Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar, di sini saya ingin melaksanakan aksi nyata dengan menyebarkan pemahaman saya pada topik yang pertama, yakni Merdeka Belajar, yaitu bagaimana menjadikan siswa merdeka untuk belajar sehingga dapat menuju hidup yang selamat dan bahagia. Setelah memahami topik Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, yaitu memahami bagaimana cara memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, yaitu menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Di dalam topik Merdeka Belajar, terdapat 5 modul pembahasan, yaitu yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, di dalam modul yang pertama, yakni mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, dijelaskan bahwa kita sebagai guru perlu terus belajar dan mengembangkan diri untuk dapat menuntun tumbuhnya segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Yang kedua, guru berperan untuk memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk hidup bermasyarakat maupun berbudaya. Setiap guru mempunyai gaya dan metode mengajar yang berbeda-beda. Coba kita ingat-ingat lagi, apakah kita sosok guru yang suka mendengarkan pendapat dari murid? Apakah kita sosok guru yang suka memberi motivasi kepada murid? Atau apakah kita sosok guru yang suka memberikan reward ketika murid melakukan sesuatu yang positif? Dengan pendekatan-pendekatan yang kita berikan kepada murid tersebut, sudahkah kita menjadi guru yang membuat murid merasa takjub dan kasmaran belajar untuk menuju kehidupan yang selamat dan bahagia? Lalu, bagaimana mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka Mengajar? Sistem pengajaran saat ini sangat berbeda jauh dengan sistem pengajaran di zaman kolonial. Di dalam kurikulum Merdeka ini, pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran pengetahuan, tapi juga mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin. Untuk mewujudkan sistem pengajaran yang sesuai dengan tuntutan zaman, kita bisa menggunakan sistem Among yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Sistem Among merupakan sistem pendidikan yang humanis dan transformatif. Dalam sistem ini, modal pendidikan dan pengajaran ala Barat dapat digunakan, namun diimbangi dengan pemberian pendidikan kebudayaan dan nasional kepada murid. Dengan menggunakan sistem Among dalam kurikulum Merdeka, murid diharapkan bisa menjadi manusia merdeka, manusia yang mengetahui kodratnya, dapat memerintah, menguasai dirinya sendiri. Selanjutnya, di dalam modul ketiga, kita belajar bagaimana agar bisa mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Untuk dapat mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwa sejatinya terdapat 3 kodrat yang dimiliki oleh murid. Pertama, kodrat keadaan, yang terdapat
dalam adat istiadat setiap rakyat. Maksudnya yaitu rakyat yang bergolong-golong merupakan kesatuan dengan sifat peri kehidupan sendiri-sendiri. Yang kedua, kodrat alam, yaitu dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan, seperti lingkungan perkotaan, pedesaan, pesisir laut, gunung, dan lainnya. Dan yang ketiga adalah kodrat zaman, merupakan dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Maksudnya, pendidikan zaman dahulu pasti sangat berbeda dengan pendidikan saat ini. Oleh karena itu, para pendidik diharapkan dapat menuntun murid mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya dengan asas trikon. Asas trikon yaitu yang pertama, kontinu, yakni menuntun murid dengan perencanaan dan mengembangkan secara berkesinambungan, menyatu dengan alam dan masyarakat untuk mewariskan peradaban. Yang kedua adalah konvergen, yaitu menuntun murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik baik dari kebudayaan lain, dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Dan yang ketiga adalah konsentris, yaitu menuntun murid berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya sendiri sebagai pusatnya. Kemudian, di modul keempat, kita membahas tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, di mana keluarga merupakan laboratorium awal dan utama untuk melatih kecerdasan budi pekerti anak. Sementara pendidik berperan membantu murid menemukan budi pekerti atau watak baiknya, serta mengendalikan watak kurang baiknya. Budi pekerti terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah bagian biologis yang tidak dapat dirubah, seperti rasa takut, malu, kecewa, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah bagian intelligible atau yang dapat diubah, seperti kecakapan dan keterampilan pikiran, kemampuan menyerap pengetahuan, dan lain-lain. Dalam teori konvergensi disebutkan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang penuh dengan tulisan samar. Maka, tugas pendidikan adalah membantu manusia untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan tersebut dengan tuntunan yang terbaik. Bapak Ibu guru hebat, di dalam modul terakhir seri topik pertama Merdeka Belajar, kita membahas tentang pendidikan yang mengantarkan kebahagiaan dan keselamatan. Untuk membantu mengantarkan murid merdeka atas dirinya sendiri, serta memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya, pendidik bisa menggunakan sistem Among. Sistem Among tersebut adalah Ingarso Sungtulodo yang mempunyai makna di depan memberi teladan, Ingmadyo Mangunkarso yang bermakna di tengah membangun kehendak, dan yang terakhir adalah Wuri Handayani, maknanya di belakang memberi dorongan. Di modul terakhir ini juga dibahas mengenai Merdeka Belajar Abad 21, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Dalam hal ini, pendidik dituntut untuk menuntun murid sesuai dengan zamannya, tidak menjadikan dirinya sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, menggunakan pendekatan saintifik dalam memahami suatu masalah, serta mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh murid. Yang tidak kalah penting adalah penerapan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif.
Yang terakhir, untuk dapat membentuk pendidikan yang mengantarkan kebahagiaan dan keselamatan, kita juga perlu memperhatikan wadah dasar dari proses pendidikan itu sendiri, atau disebut juga dengan trisentra pendidikan, yang terdiri dari alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda atau komunitas atau masyarakat. Demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.